Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali kita pada pertemuan hari ini. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun kita melakukan perkuliahan secara daring ya. Oke, kita langsung saja ya, karena ini durasi singkat video. Materi hari ini masih materi bab kombinatorial ya. Sebelumnya kita masuk ke bab menu permutasi. Nah, lanjutan dari permutasi itu kita sekarang masuk kombinasi. Apa itu kombinasi? Minggu lalu kita bahas permutasi ya. Bagi yang lupa bisa dilihat lagi slide-nya. Nah, kombinasi itu apa? Bentuk khusus dari permutasi. Jadi dia ada bentuk khususnya lagi, disebut kombinasi. Jadi jika pada permutasi urutan kemunculan dia diperhitungkan. Nah, bedanya di kombinasi urutan kemunculan tidak diperhitungkan atau diabaikan. Jadi misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dan 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Nah, gimana? Ada berapa jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak? Menggunakan rumus permutasi adalah sebagai berikut. Ini hitungan-hitungan biasa ya, 3 faktorial per 1 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti kan dari mana ya, ada rumus sebelumnya, n faktorial dikurang n min r per r faktorial. Nah, ini kali-kali biasa, jadi sama dengan ada 3 cara. Jadi ini n faktorial per n min r faktorial bagi r faktorial. Ada di slide sebelumnya ya kalau mau lihat lagi. Diperoleh caranya. Jadi di mana 3 faktorial itu? 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Itu definisinya. Jadi ini perkalian biasa. Jadi dapatnya segini sama dengan 3. Nah, kalau dijabarkan kan seperti ini ya. Ini enak, hanya 3 cara. Gimana dan ribuan. Jadi kita kan nggak bisa memaparkan satu persatu seperti ini. Jadi itulah digunakan rumus yang tadi. Nah, bila sekarang jumlah bola 3 dan jumlah kotaknya 10. Bagaimana jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak tersebut? Nah, sama, masih menggunakan rumus yang tadi. Jadi di sini ada PNR. Rumus yang sebelumnya ya, kalian tinggal masukin saja nih. Oh, ini udah dikotakin ya rumusnya nih, yang ini. Dari sini bisa ke nanti kita bahasain dulu tadi ya. Caranya sama yang tadi, seperti ini caranya. Ini teman-teman biasa, sekian dapatnya. Nah, kemudian secara umum jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam n buah kotak adalah sebagai berikut. N faktorial dibagi R faktorial buka kurung n min R faktorial. Jadi di sini sering dibaca n diambil R, artinya R objek diambil dari n buah objek. Tadilah contohnya bola kotak ya. Kemudian definisi ketiga, kombinasi R elemen dari N elemen atau CNR adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. R elemen yang diambil dari N buah elemen, jadi dia tidak memperhitungkan urutan ya, beda dengan permutasi. Nah, interpretasi, kombinasi interpretasi itu artinya kayak pemaparan, penyajian gitu. CNR banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Ini ya. Nih, misalkan ada himpunan A, elemennya 1, 2, 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen. Jadi dia ini ada 3 cara. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen ada 3 buah.
atau jika dengan menggunakan rumus seperti ini. Ini interpretasi ya, artinya yang disajikan satu-satu. Ini jika menggunakan rumus. Nah, kemudian ini cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Gimana itu maksudnya nih? Contoh, berapa banyak cara membentuk panitia, misalkan panitia komite, panitia komisi dan sebagainya, yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Nah, ada berapa cara? Ada yang udah kebayangan ya? Kita penyelesaiannya. Ini panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Jadi tadi misalkan ada 5 orang, kita umpamakan A, B, C, D, E, maka urutan penempatan masing-masing di dalam panitia itu tidak penting. Bisa juga A, B, C, D, E sama dengan B, A, C, E, D, dan seterusnya. Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 anggota adalah, nah ini, sama ya caranya. Coba kalian coret-coret nih hasilnya nih, dan rumus yang tadi 5, 3, 1, 30 cara. Sambil latihan ya, sambil memahami gimana perhitungan rumus ini. Oke, lanjut. Nah, lagi contoh, di antara 10 orang mahasiswa teknik informatika angkatan 2012, ada berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan yang beranggotakan 5 orang, sedemikian sehingga, nah ini ada, dia minta, namun pertanyaan A, B, C, D, E. Ya, kita jawab nih, ini penyelesaiannya. Jadi, mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Jadi, A itu selalu ada. Karena dia selalu ada, jadi kombinasi 9, 4. Jadi ini logikanya sambil main ya, 9 orang, ada 10, 1 selalu masuk di dalamnya, jadi 9. Nah, dia kan mintanya 5. Jadi kombinasi 9, udah berkurang 1, 9 dan 4. Nah, sama dengan 126. 126 ini saya nggak bisa, yang penting kalian bisa ini nih, bisa ke sini nih. Ini sini bisa ke sininya nih, dapat ini, perhitungan matematikanya itu udah lancar lah ya. Kita ulangi dari atas. Nah, untuk 126 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A selalu termasuk di dalamnya. Untuk yang B tadi dia nih, A tidak termasuk di dalamnya. Untuk yang C, A selalu termasuk di dalamnya tetapi B tidak. Yang D, B selalu termasuk di dalamnya tapi A tidak. Yang E, A dan B termasuk di dalamnya. Nah, untuk yang E ini sama seperti yang A ya, cuman jumlahnya, berarti dia tadinya ada 10, berarti udah berkurang 2 ini slotnya, jadi tinggal 8. 5 juga berkurang 2, jadi yang untuk soal yang E ya, jadi dia 8, 3 nih yang E. Untuk yang B, A tidak termasuk di dalamnya, mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya. Untuk yang C, mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Untuk yang D, mahasiswa bernama B selalu termasuk di dalamnya tapi A tidak. Nah, seperti inilah jawabannya ya, bisa kalian pahami nanti. Kemudian kita lanjut ke slide seterusnya. Nah, ini ada latihan nih. Dalam sebuah ujian, seorang mahasiswa diwajibkan mengerjakan 5 soal dari 8 soal tersedia. Ini untuk pertanyaan A dan pertanyaan B. Nah, seperti ini caranya. Ini langsung saya persingkat ya, langsung kasih jawaban. Bisa kalian pause dulu videonya seperti biasa untuk sambil mengerjain benar apa enggak. Di sini saya kasih jawaban biar bisa langsung kalian dapat jawaban yang kalian kerjakan benar atau tidak. Nah, ini latihan lagi, penyelesaiannya lagi. Ini satu kelompok yang terdiri dari 3 orang pria dan 2 orang wanita akan memilih 3 orang pengurus. Jadi ada berapa banyak cara? Jadi pelajaran di sini kita ada berapa peluang, ada berapa banyak cara gitu, namanya sesuai dengan namanya kombinatorial, permutasi atau kombinasi. Nah, seperti ini. 3C, C itu kombinasi ya maksudnya. 3C
3 kombinasi 2 dikali. Ingat dengan kaidah perkalian. Di sini kita menggunakan kaidah perkalian. Itu ada 6 cara. 6 caranya seperti apa? Nah, ini jika dipaparkan, L itu laki-laki ya, maksudnya W itu adalah wanita. Oke, nah permutasi dan kombinasi bentuk umum. Misalkan ada n buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna, jadi ada berapa bola yang warnanya sama. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi ada berapa jumlah cara pengaturan n buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Nah, definisinya ya nanti bisa dibaca. Jadi dari sekian definisi tadi disimpulkan ini. Kesimpulannya ini. Nah, kita langsung lebih enak ke contoh soal langsung. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata ini? Jadi ada berapa banyak kata? Gimana caranya? Ini, kalian bisa hitung Mississippi ini ada berapa jumlahnya. Tuh. Kita jabarkan nih. Huruf M ada berapa? 1, huruf I ada 4, huruf S ada 4, P dan seterusnya ya. Jadi N-nya itu ada jumlahnya ada 11 buah keseluruhan 11 buah huruf. Nah, jadi cara 1 jumlah string yang tadi kita gunakan rumusnya. Jadi dia ada 11 faktorial dibagi, ini ada berapa aja nih? 1 faktorial, 4 faktorial, kali 4 faktorial, kali 2 faktorial sesuai rumus yang tadi ya. Sama dengan 3, 4, 50. Nah, bisa juga dengan cara kedua. Jadi cara keduanya seperti ini, kalian pakai permutasi. Ada 11, ada 1, kemudian 10, 4, 6, 4, 2, 2. Nih, sama dapat 3, 4, 6, 50. Bebas mau pakai cara 1 atau cara kedua. Nih, latihan lagi. Di sini banyak latihan ya, biar langsung pahamnya. Latihan berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak. Nah, seperti inilah contoh soalnya. Ini contoh-contoh yang sederhana saja ya dalam kehidupan sehari-hari, belum yang riuh-riuh, yang sederhana dulu biar pahamnya lebih cepat. Kemudian ada latihan kedua ini. Berapa jumlah cara pengaturan lampu? Jadi ada lampu warna merah, putih, biru dipasang pada 18 buah soket. Nah, ada berapa jumlah caranya? Dengan catatan sisanya 6 buah lampu soket dibiarkan kosong. Kita jawab yang pertama. Sini ada penyelesaiannya. Sama kayak tadi ya. Yang berapa? 8. Yang 1 berapa, yang 2 berapa, yang 3 berapa, dijumlahkan, kemudian tinggal masukkan ke rumus, gampang ya. Jadi ada berapa? Ada 420 cara. Nah, di sini fungsinya rumus tadi. Jika kalian paparkan satu persatu, banyak ya coretan pas 20 ini bagaimana caranya. Nah, inilah di sini adalah ilmu kombinasi ini yang mempermudah dalam perhitungan berapa banyak cara untuk sekian statement yang diinginkan. Latihan kedua yang tadi nih, berapa jumlah cara pengaturan lampu. Jadi di sini soket kosong pun dihitung ya, karena dia kan jadi syarat ada pengaturan untuk peletakan lampu. Berapa jumlah cara pengaturan lampunya? Udah sama caranya seperti ini. Nah, jadi ini yang penting dapat ini ya, penghitungan biasanya dia nggak bisa lah ya. Ini berapa hasilnya? Sekian banyak. Nah, ini kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Jadi jumlah cara masukkan bolanya ini. Masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola. Nah, ini kalau lebih dari 1 yang dikotakin ini ya. Contoh lagi. Jadi di sini materi contoh latihan gitu ya. Pada persamaan ini, X1 adalah bilangan bulat lebih dari sama dengan 0. Berapa jumlah kemungkinan solusinya?
Penyelesaian. Kita jadi main analoginya. Analoginya ada 12 buah bola yang akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. 4 buah kotak itu X1, X2, X3, X4 ya. Jadi di sini N-nya sama dengan 4, R-nya sama dengan 12. Nih. Kita analogikan jadi bola nih. Padahal tadi soalnya persamaan ya. Ya nggak apa-apa kita analogikan apa, berhubung contoh sebelumnya kita main bola, ya nggak apa-apa, sama aja ya. Yang penting bisa masuk memindahkan ke rumus yang kita pakai nanti. Jadi bagilah ke 12 bola itu ke dalam tiap kotak. Misalnya nih, ini kotak 1 diisi 3 buah bola, terusnya kayak gini caranya. Ini langsung ya, nggak dijabarkan. Yang penting ininya, yang penting di sininya. Kalau yang ini hitungan biasa. Jadi C 4 plus 12 min 1 komanya 12. Di sini ada rumus di slide tadi ya, yang ini. Nah, yang ini rumus yang ini. Kemudian dapatlah 455. Kemudian latihan lagi. Ada latihan 20 buah apel, 15 jeruk dibagikan 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapat lebih dari 1 buah apel atau jeruk, atau tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Sama caranya pakai rumus yang tadi. Inilah caranya. Ada penyelesaian di sini. Jadi jika ada yang tidak mengerti, kalian catat, bisa nanti ditanyakan ya di WAG setelah nonton video materi ini. Kita bahas sama-sama. Jadi jika kalian tidak bertanya, ibu anggap kalian mengerti atau paham dengan materi hari ini. Oke, lanjut ya. Nah, jadi dari sini jumlah cara pembagian kedua buah itu adalah ini. Jadi dia menggunakan kaidah perkalian, sehingga nanti kalian jabarin nih dari sini nih, hasil yang ini nanti dikali hasil yang ini. Udah, sekian banyak cara. Oke, sekian. Seperti itulah contoh-contoh soal dari materi kombinasi, di mana babnya kombinatorial. Setelah ini kita habis ini minggu depan kita masuk ke bab baru. Untuk dari itu kalian diharapkan paham dari setiap materi yang diberikan tiap minggunya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.